Pertanyaannya, apakah si anak itu tadi berhak atas harta bawaan itu? Harta bawaan dari bapaknya atau harta bawaan dari ibunya? Oke bro, kali ini kita mau ngebahas masalah anak luar kawin kali ya, atau anak luar nikah ya. Terkait apanya nih bro? Nah, sebagaimana kita ketahui, anak luar nikah itu kan anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang Luar nikah apa luar kawin? beda. Kalau kita ngomongin undang-undang anak luar kawin. Anak luar kawin, oke, anak luar kawin. Soalnya kan ada juga yang menggunakan istilah anak luar nikah juga kan. Soalnya kalau kita tarik ke undang-undang nanti nggak ada anak luar nikah itu. Berarti anak luar kawin berarti. Betul. Oke. Anak luar kawin kan anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan yang sah. Iya. Kalau merujuk lagi ke dalam undang-undang perkawinannya, itu kan hubungan keperdataannya itu hanya kepada ibu ataupun keluarga ibunya kan. Sesuai dengan undang-undang perkawinan versi yang lama sebelum ada putusan MK. Iya. Nah, setelah ada putusan MK seperti ini, Jadi yang putusan MK nomor 46 tahun 2010. ya di dalam putusan MK itu dinyatakan bahwa ketentuan lama yang ketentuan 43 itulah ya, 43 1 Undang-Undang Iya, Perkawinan itu Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sepanjang tidak diartikan bahwa anak luar kawin itu juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan secara teknologi maupun ilmu pengetahuan. Seperti itu. Berarti ayah biologisnya itu harus mengakui dong. Bukan harus mengakui, tapi si anak itu bisa menuntut soal hubungan keperdataannya kepada ayah biologisnya maupun keluarga ayah biologisnya. Cara ini Pasti melalui tes DNA, Udah kan pasti. ada ya. udah pasti itu ya. Iya, makanya dibilang jika dapat dibuktikan dengan teknologi, gitu loh. Nah, kalau misalnya ada kasus suami istri bercerai, kemudian si si suaminya ini kemudian nikah lagi sama istri yang kedua, terus punya anak dari istri kedua tersebut. Nah, kira-kira si anak tersebut bisa nggak mewarisi harta dari si suaminya? Jadi gini ya, kita mesti Atau harta bersama dari pernikahan yang pertama? Jadi yang lu maksud di sini berarti kan hak keperdataan itu terkait dengan hak mewaris. Iya, mewarisi. Nah, jadi pertama kita harus bahas dulu atau kita harus tentukan dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu. Ya. Kalau kita ngomongin perkawinan yang sah, tentu harus mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran dan agama masing-masing. Dan dicatatkan, jadi perkawinan itu baru sah dan diakui oleh negara jika satu dilakukan oleh sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama atau kepercayaan itu didaftarkan atau dicatatkan ke, kalau yang beragama muslim itu ke kantor urusan agama atau KUA, kalau yang non-muslim itu dicatatkan ke catatan sipil. Kemudian nanti akan keluar yang namanya akta perkawinan atau akta nikah. Nah, kalau pertanyaan lu tadi berarti kan ini ada perkawinan sah yang pertama, Betul. kemudian ada perkawinan yang kedua, Betul. ya kan? Di dalam dua perkawinan itu ada lahir seorang anak, Betul. ya kan? Di perkawinan pertama ada anak anak. lahir, Iya, kemudian di perkawinan kedua ada anak juga lahir. betul. Nah, berkaitan dengan harta, ya kan? Kalau kita ngomongin harta dalam perkawinan itu ada namanya harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ini berkaitan dengan harta yang sudah dimiliki oleh suami maupun istri sebelum dilaksanakannya perkawinan yang sah. Sedangkan harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Nah, dalam konteks dua perkawinan tadi yang lu jelasin, kita mesti pisahkan. Untuk menentukan hak mewarisnya, kita harus mesti pisahkan. Di dalam perkawinan yang pertama, apa harta yang diperoleh? Nah, selama tidak ada perjanjian perjanjian pisah harta, berarti tetap berlaku prinsip namanya harta bersama. Kita asumsikan dalam pertanyaan lu tadi itu tidak ada pemisahan harta ya. Artinya ada harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan pertama. Nah, kalau sesuai dengan konteks di dalam undang-undang perkawinan, maka yang berhak mewaris atas harta bersama pada perkawinan pertama, dalam konteks si
kalau harta bersama itu kan kalau terjadi perceraian dibagi dua nih. Betul. Antara masing-masing suami dan istri itu mendapatkan sebagian kan, setengah. Memiliki hak yang sama lah atas harta bersama itu. Apalagi dalam konteks hukum Islam ya, orang-orang yang beragama Islam, di dalam kompilasi hukum Islam itu tegas dinyatakan bahwa suami mendapat setengah dan istri mendapat setengah bagian. Ya. Nah, dalam konteks harta bersama ini, kita asumsikan orang tuanya meninggal lah. Iya. Nah, atas harta bersama pada perkawinan pertama, apakah siapa yang berhak untuk mewaris? Nah, karena prinsip perkawinan itu adalah tetap harus dilihat siapa yang dilahirkan pada perkawinan itu, dan dalam prinsip harta bersama itu juga harta yang diperoleh selama perkawinan, maka yang berhak mewaris harta bersama dalam perkawinan pertama itu hanya anak yang dilahirkan pada perkawinan pertama. Nah, jika ternyata harta bersama itu kemudian dibawa oleh masing-masing suami dan atau istri itu kepada perkawinan kedua, apakah anak yang lahir pada perkawinan kedua itu berhak atas harta. Jadi statusnya itu berubah nanti. Iya. Harta yang tadinya harta bersama ketika dia menikah kepada perkawinan kedua maka menjadi harta bawaan. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah si anak itu tadi berhak atas harta bawaan itu? Harta bawaan dari bapaknya atau harta bawaan dari ibunya? Jawabannya adalah tidak berhak. Karena apa? Meskipun itu statusnya harta bawaan di mana anak seharusnya berhak untuk mewaris, tetapi harus diingat, harta bawaan itu bersumber dari harta bersama pada perkawinan pertama. Nah, karena itu adalah harta bersama, harta bawaan yang lahir dari harta perkawinan atau harta bersama pada perkawinan pertama, maka yang berhak untuk mewaris itu tetap anak pada perkawinan pertama, seperti itu. Jadi anak ini nanti, anak pada perkawinan kedua ini ya berhak mewaris pada harta bersama yang diperoleh pada perkawinan kedua. Demikian juga anak pada perkawinan pertama itu tidak berhak untuk memperoleh harta waris atas perkawinan kedua, seperti itu. Kalau misalnya di harta bawaan dari pertama, otomatis ketika terjadi perceraian, kalau memang tidak terjadi pisah harta, berarti kan harta bersama masuk dalam harta bersama kan. Iya. Tapi sebagaimana tadi yang udah lo jelasin, bahwa harta bersama di pernikahan pertama ketika dia menikah lagi kan menjadi harta bawaan. Ya. Tapi itu pun untuk anak-anak yang di pernikahan kedua tidak berhak mewarisi harta. Tidak berhak mewaris. Berarti, karena sumbernya itu tadi, sumbernya bukan harta bawaan, drill harta bawaan. Kalau harta bawaan pada perkawinan pertama itu berhak dia. Contoh sebelum kawin pada perkawinan pertama bapaknya udah punya rumah nih, warisan dari kakeknya dia. Nah, dia tetap berhak mewaris atas itu. Karena itu harta bawaan yang bersumber sebelum perkawinan pertama. Beda posisi. Kalau yang tadi pertanyaan lu itu kan, itu harta bawaan yang bersumber dari harta bersama perkawinan pertama, gitu loh. Tapi kasus ini nggak bisa kita kaitkan sama yang tadi anak luar kawin itu ya? Kalau anak luar kawin itu beda konteks ya. Karena kita anggap bahwa pernikahan ini sah dua-duanya, jadi nggak bisa dikaitkan ke anak luar kawin tadi itu kan. Jadi sebenarnya gini bro, yang jadi problem adalah kalau kita melihat di dalam putusan MK ini, putusan MK ini kan bertujuan untuk melindungi anak. Betul. MK, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa anak luar kawin itu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya itu merugikan dan menimbulkan stigma negatif terhadap si anak. Nah, oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi kemudian mengubah ketentuan ini. Maka dia juga berhak memiliki hak keperdataan sehubungan dengan bapaknya jika dapat dibuktikan secara teknologi maupun ilmu pengetahuan. Tetapi ya lagi-lagi yang tidak diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi ketika mengubah ketentuan itu adalah yang jadi problem nih ya bro ya. Ada perkawinan sah. Iya. Ya kan? Masih terikat perkawinan nih. Tiba-tiba si laki-lakinya ini punya hubungan lain dengan perempuan lain. Iya, ada will. Ya kan? Wanita ini kan sebenarnya bahkan ini tindak pidana loh ini. Yang terjadi ini. Lahir anak dari hubungan zina lah ini kan, kalau sesuai dengan undang-undang sesuai dengan KUHP ini termasuk zina ya. Karena kan ada perkawinan yang sah, masih berlangsung, masih terikat perkawinan si laki-laki. Kemudian si anak lahir. Pertanyaannya adalah, apakah si anak hasil zina ini berhak mewaris terhadap harta bersama yang diperoleh pada perkawinan bapaknya?
Kalau ngikuti putusan MK, tetap harus punya hak keperdataan. Iya. Nah, pertanyaannya, ini bertentangan atau enggak dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan? Itu pertama. Kemudian si anak ini kan hasil dari tindak pidana si anak ini lahirnya. Tetapi ya kembali lagi, memang si anak ini tidak bersalah. Tetapi gimana juga dengan anak dari perkawinan yang sah? Dan harus dibuktikan. Yang penting kan kata kuncinya harus dapat dibuktikan ya. Gitu loh. Apakah si anak hasil perzinahan, anak luar kawin ini berhak mewaris atas harta bersama dari perkawinan yang sah dari bapaknya dengan istrinya yang sah? Kalau menurut saya ya, kalau kita ngomongin konsep hukum, menurut saya nggak setuju kalau si anak hasil perzinahan ini mendapatkan hak mewaris terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang sah. Karena apa? Satu, kondisi psikis dan kepentingan si anak yang perlu dilindungi itu nggak cuma anak yang di sini, anak hasil perkawinan yang melanggar hukum ini, hasil zina ini. Iya. Anak dalam perkawinan yang sah ini kan juga harus dipertimbangkan. Iya. Gitu loh. Konteks putusan MK menurut saya itu dapat digunakan ketika si istri pada perkawinan pertama itu perkawinan yang sah. Jadi gini, kan dalam hukum, dalam orang-orang yang beragama Islam itu kan diperbolehkan terjadinya poligami. Nah, putusan MK itu menurut hemat saya itu bisa diterapkan di situ, atau perkawinan yang dilakukan secara agama atas persetujuan dari istri pertama. Contoh, istri pertama perkawinan sah, kemudian perkawinan keduanya tidak dicatatkan secara agama. Nikah siri lah. Nikah siri. Kalau dalam orang Islam bilang nikah siri. Tapi nikah sirinya juga diperbolehkan, diizinkan oleh istrinya, gitu loh. Di sini nggak ada tindak pidana. Maksud saya di sini tidak ada tindak pidana. Itu boleh dia mewaris dari harta perkawinan ini, ya kan. Tetapi kalau di sini ada tindak pidana perzinahan, maka putusan MK itu nggak bisa digunakan kalau menurut saya. Kalau misalnya ada case anaknya lahir dulu, baru selanjutnya orang tuanya menikah, bisa nggak dipergunakan itu? Jadi katakanlah lahir bapak dulu, ibunya nikah. Iya, akhirnya bapak ibunya nikah gitu loh. Ya itu nggak ada efek sih. Karena apa? Tidak melibatkan orang lain. Oke. Tidak ada pihak lain yang dirugikan. Berarti walaupun dia lahir terlebih dahulu, tapi baru dicatatkan di kemudian hari, itu nggak bisa dikatakan sebagai anak di luar kawin itu. Dia tetap masuk kategori anak luar kawin. Tetapi haknya menjadi penuh. Karena apa? Ayah ibunya mengakui. Iya, karena selanjutnya menikah dan mengakui ya. Iya. Berarti tetap ya nggak bisa tetap penuh. Yang jadi problem itu kan ketika si bapaknya ini masih terikat dengan perkawinan lain, atau si bapaknya ini dia tidak mengakui si anak ini, gitu loh. Itu baru ya itu tadi lah ya, secara ini memang putusan MK ini berlaku ya untuk yang tadi kalau nikah siri gitu loh. Jadi gini, putusan MK ini hanya melihat kepentingan dari si anak, tapi nggak melihat aspek lain, bahwa ada anak dalam perkawinan yang sah, gitu-gitu loh. Itu yang tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Jadi dia itu hanya melihat anak ini nggak boleh dikucilkan. Itu doang. Kalau kita perhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya lebih ke situ. Tetapi aspek lain itu nggak dipertimbangkan. Ya contoh yang saya jelasin tadi, kalau dia hasil dari perzinahan, ada perkawinan sah nih, gimana? Masa haknya anak yang lahir dari anak kandung lah istilahnya, hasil tindak pidana kalah sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, gitu. Kalau akhirnya dipergunakanlah putusan MK ini, komposisi pembagian tuh gimana? Mahkamah Konstitusi tidak membahas itu ya. Kan dikembalikan lagi, kalau kayak hukum Islam kan sepertiga ya. Laki-laki itu mendapat, perempuan itu dapat setengah bagian dari laki-laki. Artinya contoh laki-laki dapat 2, dia dapat 1 gitu loh. Kalau dalam agama lain enggak. Beda. Nanti kalau sistem pewarisan di Indonesia ini kan masih plural. Jadi ada yang boleh menggunakan hukum adat, ada yang boleh menggunakan hukum Islam, ada yang boleh menggunakan BW, Burgerlijk Wetboek, atau kitab undang-undang hukum perdata gitu. Pendapat bro, bayangkan statement belakangan ini lu pewaris bukan perintis, itu gimana?
Itu gimana tuh bro? Saya kalau dengar pernyataan ini aneh ya. Itu pernyataan orang goblok kalau menurut saya. Kenapa saya katakan goblok pernyataan itu? Pewaris, ya perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris Iya kan? ya. Perintisnya oke. Tapi pewaris itu kenapa saya bilang pernyataan goblok? Nih, teman orang-orang yang sering pakai istilah kita perintis bukan pewaris. Kenapa saya bilang goblok itu pernyataan? Lu tahu nggak? Kalau yang namanya pewaris itu mati, bro. Mati, meninggal. Udah COVID udah meninggal. Iya, udah mati. Jadi kalau kau udah mati, ya kau nggak bisa bikin pernyataan itu. Yang namanya pewaris itu orang yang meninggal dan pada saat dia meninggal, meninggalkan warisan. Jadi kalau lu ngomong, kita perintis bukan ahli waris, itu benar. Iya. Tapi kalau lu ngomong, kita perintis bukan pewaris, pernyataanmu goblok. Gitu loh. Goblok bro. Lah, perintis. Kalau kau udah pewaris, ya udah nggak bisa merintis. Orang udah mati, Iya. udah meninggoy kalau katanya orang-orang. Namanya juga pewaris. Iya. Jadi cocoknya adalah perintis Bukan ahli waris. bukan ahli waris. Gitu Itu loh. kalimatnya yang lebih pantas. Yang lebih pantas, meskipun tetap salah ya. Iya. Semua orang ketika punya orang tuanya meninggal, semua ahli waris. Betul. Gitu loh. Tapi kan maknanya orang memaknai selama ini pewaris itu adalah orang-orang yang mendapatkan warisan yang Privilege berlimpah, lah. privilege. Iya, semuanya. Tapi dia lupa, padahal artinya pewaris itu adalah orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya. Iya. Gitu loh bro. Iya. Jadi orang-orang kadang asal asbun membuat pernyataan tapi nggak paham artinya gitu loh. Oke, gua rasa cukup kali ya untuk kali ini. Boleh? Kita nanti sambil kita pikirkan lagi podcast-podcast selanjutnya, mana tahu ada yang lebih menarik atau mungkin ada teman-teman juga yang mau ngasih ide kira-kira kita perlu bahas apa. Karena sebelum-sebelumnya cukup meledak nih viewers kita, ya kan? Tapi itu cocok tuh buat highlight tadi ya. Iya. Pernyataan perintis bukan pewaris itu pernyataan goblok, itu cocok itu jadi highlight gitu. Oke, sampai ketemu lagi.